ketidaktahuan tentang Gereja Katolik seringkali mengarah pada pernyataan yang salah arah dan menyesatkan. Namun, sangat penting untuk memahami bahwa ajaran Gereja Katolik telah teruji oleh waktu dan terus dijunjung tinggi hingga saat ini. Ajaran-ajaran ini didasarkan pada 3 pilar penopang, yaitu tradisi suci, kitab suci, dan magisterium. Dalam video ini, kita akan menggali masing-masing pilar ini, mengurai keterkaitan mereka, dan bagaimana mereka bekerja secara harmonis untuk menetapkan fondasi iman kita yang tak tergoyahkan. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan pencerahan ini. Bersama, kita jelajahi kebenaran mendalam yang menjadi dasar Gereja Katolik. Pilar ajaran Gereja Katolik yang pertama adalah tradisi suci. Tradisi suci merupakan warisan tak ternilai yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus dan para rasul. Tidak seperti ajaran lain yang mengandalkan teks tertulis, tradisi suci adalah transmisi hidup dari pesan Injil. Yesus, selama masa hidupnya di bumi, tidak menulis buku apapun. Sebaliknya, dia menyampaikan ajarannya melalui kata-kata dan tindakannya, yang kemudian diwariskan pada para rasul. Untuk memastikan pelestarian dan kontinuitas pesan ilahi ini, para rasul menunjuk uskup sebagai penerus mereka. Tradisi suci bukanlah sekadar tradisi manusia atau kebiasaan adat. Ini adalah ajaran yang berasal dari para rasul itu sendiri, yang menerimanya langsung dari Yesus, dengan bimbingan Roh Kudus. Melalui transmisi suci ini, firman Tuhan yang dipercayakan kepada Yesus didistribusikan dengan setia dalam keseluruhannya kepada penerus mereka. Penerus ini, pada gilirannya, memiliki tanggung jawab untuk memelihara, menjelaskan, dan menyebarkan pesan ilahi ini dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Penting untuk dicatat bahwa Yesus tidak mengkritik semua adat manusia, tetapi hanya adat yang bertentangan dengan perintah Allah. Oleh karena itu, tradisi suci berdiri terpisah dari tradisi manusia biasa. Ini adalah rantai ajaran suci dan tak terputus, yang memastikan pesan Injil tetap hidup dan bersemangat dalam gereja. Melalui otoritas Roh Kudus, tradisi suci terus membimbing dan mengilhami orang beriman, memberi mereka koneksi yang mendalam dengan ajaran dan contoh Yesus Kristus. Tradisi suci dan kitab suci selalu dalam harmoni, tidak pernah saling bertentangan. Ajaran para rasul seperti Allah Tritunggal, api penyucian, dan keperawanan Maria telah disampaikan secara tegas melalui tradisi, selaras sempurna dengan ajaran kitab suci. Meskipun doktrin spesifik ini mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam kitab suci, namun kita diperintahkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi tradisi yang telah diwariskan kepada kita, baik melalui sarana tertulis maupun lisan. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 dan 1 Korintus bab 2. Dengan merangkul baik tradisi suci maupun kitab suci, kita memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang iman kita dan memastikan kelangsungannya sepanjang generasi. Pilar kedua adalah kitab suci. Kitab suci adalah wahyu ilahi rencana keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Melalui Injil, Tuhan menyatakan niatnya untuk kita ketahui. Injil ini disampaikan kepada kita dalam 2 bentuk, melalui tradisi lisan dan melalui teks tertulis. Para rasul, yang dipercayakan dengan ajaran Kristus, membagikan pesannya secara verbal, menceritakan pengalaman pribadi mereka dengan Dia dalam bimbingan Roh Kudus. Selain itu, di bawah inspirasi Roh Kudus, para rasul dan tokoh lainnya menuliskan pesan suci ini, yang pada akhirnya menjadi buku-buku kitab suci. Jadi, kitab suci adalah hasil nyata dari pesan Tuhan yang direkam untuk generasi mendatang. Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa Tuhan, dalam kebijaksanaan ilahinya, memilih beberapa individu untuk menjadi penulis suci kitab suci. Penulis-penulis ini diinspirasi oleh Tuhan sendiri dan dibimbing oleh Roh Kudus, serta diberkahi dengan kemampuan dan keterampilan unik. Akibatnya, setiap kata yang ditulis oleh penulis yang terinspirasi ini membawa bobot kebenaran Roh Kudus.
penting untuk mengakui bahwa Perjanjian Lama dan Baru yang membentuk kitab suci bukanlah sekadar tulisan manusia. Mereka adalah hasil langsung dari inspirasi dan intervensi Tuhan. Bahkan, Katekismus menyatakan bahwa segala sesuatu yang dinyatakan oleh penulis terinspirasi ini harus dianggap sebagai pernyataan Roh Kudus. Kitab suci yang terinspirasi secara ilahi memiliki tempat khusus dalam iman kita. Mereka bukan sekedar kumpulan catatan sejarah dan ajaran moral, tetapi juga sumber kebenaran yang tak terbantahkan. Buku-buku suci ini telah dipilih dengan cermat oleh Tuhan sendiri untuk membimbing kita dalam perjalanan kita menuju keselamatan. Tidak jarang menemukan orang Kristen yang mengklaim bahwa keselamatan mereka dicapai semata-mata melalui kitab suci. Namun, penting untuk dicatat bahwa kitab suci itu sendiri tidak mendukung keyakinan ini. Bahkan sebaliknya, kitab suci tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan ataupun pandangan teologis seseorang menurut interpretasi pribadi. 2 Petrus bab 1 ayat 20-21. Karena ada potensi besar bagi kesalahpahaman dan kesalahan interpretasi ketika seseorang mengandalkan penafsiran pribadi mereka sendiri dari teks-teks suci. Dalam konteks ini, diperlukan bimbingan dan interpretasi otoritatif untuk memastikan pemahaman yang benar dan konsisten terhadap pesan ilahi. Pilar ketiga adalah magisterium, yang merupakan otoritas pengajaran gereja. Magisterium terdiri dari paus dan para uskup. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertahankan kebenaran iman, memastikan bahwa pesan Injil tidak tercemar dan relevan untuk semua zaman. Magisterium tidak menciptakan ajaran baru. Sebaliknya, mereka menjaga dan menafsirkan apa yang telah diwariskan sejak zaman para rasul. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa magisterium bertindak atas nama Yesus Kristus sendiri. Ini adalah ekspresi dari otoritas pengajaran yang diberikan oleh Kristus kepada para rasul, melalui suksesi apostolik oleh paus dan para uskup. Oleh karena itu, magisterium memiliki otoritas ilahi untuk mengajarkan dan menjelaskan kebenaran iman. Penting untuk dicatat bahwa magisterium tidak bertindak secara independen dari kitab suci ataupun tradisi suci. Sebaliknya, magisterium bekerja dalam harmoni dengan kedua pilar ajaran lainnya, memastikan bahwa ajaran gereja tetap setia pada wahyu ilahi. Magisterium memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan kitab suci dalam cahaya tradisi suci, memberikan panduan yang jelas dan otoritatif kepada umat beriman. Peran magisterium sangat penting dalam menjaga kesatuan dan kebenaran iman. Tanpa otoritas pengajaran yang jelas ini, mudah bagi interpretasi dan pendapat pribadi untuk menyebabkan perpecahan dan kebingungan. Magisterium memastikan bahwa gereja tetap setia pada ajaran aslinya, sembari menanggapi tantangan dan pertanyaan baru yang muncul dari waktu ke waktu. Dalam menjalankan tugasnya, magisterium bergantung pada bimbingan Roh Kudus. Hal ini memastikan bahwa ajaran mereka tidak hanya mencerminkan pemahaman manusia, tetapi juga kebenaran ilahi. Oleh karena itu, umat beriman dapat memiliki kepercayaan penuh bahwa ajaran magisterium adalah refleksi setia dari kehendak Tuhan. Kesimpulannya, ketiga pilar Gereja Katolik, yaitu tradisi suci, kitab suci, dan magisterium, bekerja bersama dalam kesatuan yang sempurna untuk menjaga dan menyebarkan kebenaran iman. Mereka membentuk fondasi yang kokoh di mana gereja berdiri, memastikan bahwa pesan Injil tetap murni dan tidak terpengaruh oleh perubahan zaman atau opini populer. Melalui ketiga pilar ajaran ini, gereja terus membimbing umat beriman menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak ilahi dan jalan menuju keselamatan.